Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bina Mandiri dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan podcast kami pada kesempatan kali ini. Kebetulan kami sedang berada di Sinjai, Sulawesi Selatan. Kami sedang bersama dengan Pak Harold, yaitu sebagai Kepala BP2MI untuk Sulawesi Selatan. Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Christine. Apa kabar? Baik Bu. Gimana sudah Sinjai lagi panas ya Pak ya sekarang ya? Betul, lagi panas dan ini biasanya hujan, cuman kali ini nggak hujan ya. Kalau hujan banjir ya Pak ya. Makassar maksudnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Harold. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak ya. Iya Bu. Jadi kita pengen obrolan kita ini bisa menjadi informasi untuk seluruh sahabat Bina Mandiri yang ada di Indonesia. Bahkan mungkin ada beberapa sahabat Bina Mandiri, banyak juga yang ada di luar negeri Pak Harold. Iya Bu. Jadi yang pertama sih kami pengen menanyakan Pak, kan ada BP2MI, ada BP3MI, ada BP4 TKI ya. Nah, itu sebenarnya apa sih Pak bedanya antara BP3MI dan bedanya sama P4MI itu apa Pak? Biar sahabat Bina Mandiri yang belum mengetahui tentang BP3 atau BP4 pun juga sudah bisa memahami apa sih P4MI, apa sih BP2MI gitu. Saya sendiri juga salah-salah suka nyebutnya ya, mohon maaf ya, gitu Pak. Terima kasih Bu Christine. Pertanyaan Ibu nanti saya coba jelaskan. Jadi sebenarnya BP2MI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, itu kantor pusatnya ada di Jakarta, dan kami yang BP3MI ini itu Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, itu ada di provinsi. Jadi turunan tangan dari vertikal dari pusat itu ada di provinsi, dan salah satunya ada di Makassar. Dan untuk di bawah yang struktural pos pelayanan pelindungan pekerja migran Indonesia itu saat ini di bawah itu yang disebut P4MI ya. Di bawah wilayah kerja Sulawesi Selatan ini termasuk Sulawesi Barat dan Papua Bu. Dan kita ada pos pelayanan pekerja migran yang ada di Parepare, itu P4MI, itu di bawah BP3MI. Dan sementara kita sedang proses untuk P4MI Sulawesi Barat di Polman, Polewali Mandar, dan satu lagi pos yang akan ada di Papua. Oke. Berarti wilayah kerjanya untuk Sulawesi Selatan jauh sekali, banyak sekali ya Pak ya, luas sekali ya. Saat ini ya masih luar biasa ya. Luar biasa. Jadi sahabat Bina Mandiri, menurut Pak Harold, kalau BP2TKI itu ada di pusat. BP2MI BP2MI itu ada di pusat Jakarta. Kalau yang Pak Harold sekarang ada di BP3MI, yaitu ada di provinsi. Sedangkan turunan di bawahnya karena mencakup wilayah yang sangat luas, maka ada lagi yang namanya P4MI. Nah, itu tentang organisasi atau lembaga yang beliau naungin saat ini. Oke. Selanjutnya Pak, solusi apa apabila ada PMI ya yang berencana untuk proses penempatan, karena kami tahu wilayahnya kan sangat luas ya Pak, dan memiliki akses yang mungkin agak jauh dan agak susah apabila ke Makassar ya Pak ya. Ada yang harus naik gunung, ada yang naik turun gunung dan melewati mungkin beberapa lama ya, tidak bisa ditempuh dengan jalan darat dan segala macam gitu. Karena kami sendiri karena kami penempatan tenaga kerja Indonesia formal, jadi kami banyak engineer, mekanik segala macam yang mungkin dari Tangguh, dari Manokwari, Freeport dan segala macamnya. Kalau boleh tahu bagaimana sih solusinya sebenarnya untuk mereka agar mereka ber-ID dan mereka maksudnya report ke BP3MI. Iya betul. Baik. Gitu Pak. Jadi sementara ini mungkin ya sekarang ini kan kalau kami dari BP2MI atau BP3MI mendekatkan diri ke pelayanan Bu, makanya kita buka pos layanan yang terdekat sehingga mungkin mudah. Pun kalaupun tidak, sekarang ini kan juga ada aplikasi bisa ID yang untuk di dinas itu bisa dilakukan secara online daring pun. Dan sekarang untuk OPP setelah proses awal sampai dengan pas OPP pun tidak wajib sih Bu harus ke daerah asal, kalau memang bisa di OPP di wilayah provinsi yang terdekatnya, yang bisa dijangkau. Jadi
intinya sih arahan juga dari pimpinan kita di pusat bahwa kalau bisa jangan terlalu banyak kos untuk PMI sehingga Kasihan ya, Pak. sehingga mereka tidak harus keluar biaya banyak lah sebelum berangkat bekerja gitu. Betul. Jadi sekarang sudah ada solusinya ya Pak ya. Jadi bisa nasional ya sekarang ya. Baik. Kalau boleh tahu Pak, penempatan statistik penempatan di BP3MI Makassar seperti apa Pak? Saat ini sih memang penempatan jumlahnya belum terlalu signifikan besar karena sekitar 368 di tahun 2022 penempatan, dan itu dominasi masih negara-negara seperti Solomon, Gabon yang masih sektor formal, yang Saudi Arabia ya, yang rumah sakit masih. Oh gitu. Ya. Oke Pak. Ternyata untuk kalau Malaysia Pak masih banyak juga tidak? Malaysia yang kalau yang ini tidak banyak malah Bu, sedikit yang untuk gitu. melalui P3MI. Cuman kalau untuk pemulangan nih kami banyak dari Malaysia. Iya. Berarti kesimpulannya banyak yang ilegal Banyak gitu Pak yang ya? ilegal. Oh, mungkin mereka masih belum mengerti bagaimana mesti legal dan ilegal ya Pak ya. Mungkin jadi oke, mungkin tantangan terbesar ya untuk Pak Harol untuk bisa memberikan edukasi bahwasanya seperti apa yang legal dan ilegal. Baik, sebetulnya kendala apa sih sebenarnya Pak yang CPMI hadapi di wilayah Bapak ini untuk bisa bekerja ke luar negeri? Karena melihat sektor penempatan PMI di wilayah Bapak ini misalnya seperti Malaysia gini, itu kan banyak yang ilegal ya Pak ya? Itu sebenarnya seperti apa Pak? Jadi itu yang saya juga ini Bu, tapi jadi sebenarnya penempatan PMI yang notabene sering ke Malaysia ini, kalau menurut informasi dari teman-teman, karena saya juga belum lama, jadi menurut teman-teman itu karena memang biasa trennya ngikut keluarga, terus nanti dari sana perusahaannya biasa minta tolong cariin keluarganya lagi, sehingga dan mungkin melalui proses-proses yang prosedural itu jadi tidak dilalui, sehingga lebih mudah, lebih cepat bisa langsung bekerja ke Malaysia. Sehingga beberapa kali sih kami mengadakan sosialisasi sebenarnya dengan P3MI supaya rekrut, ajak mereka prosedural supaya mereka bisa berangkat secara prosedural, walaupun memang butuh waktu lebih lama misalnya, tapi setidaknya itu. Tapi beberapa waktu kami sudah coba dorong P3MI, namun masih terkendala. Tapi harapan kami semoga P3MI tersebut bisa berhasil, ya istilahnya mengajak sehingga melalui jalur yang prosedural. Amin, amin. Baik, kalau boleh tahu angka kepulangan dari Malaysia seberapa besar prosentasenya Pak? Tahun lalu kami pulangkan mungkin sekitar 1000-an dari Malaysia ya jumlahnya. Cuman pastinya saya lupa itu. Gitu ya. Jadi PR terbesar ya Pak Harol ya untuk di sini ya. Baik, Pak, terakhir Pak, saran Pak Harol sendiri untuk seluruh sahabat Bina Mandiri yang sedang melihat kita, sedang nonton kita, apa Pak saran-sarannya? Silakan. Ya, saran saya selama sudah mulai bekerja atau sekarang sedang bekerja, bekerjalah dengan baik, dengan tertib, lapor ke KJRI, lapor ke perusahaan tempat teman-teman ditempatkan dengan Bina Mandiri apabila ada kesulitan atau ada masalah, sehingga masalah di luar negeri yang sedang bekerja di luar negeri bisa segera terselesaikan di sana, tidak berlarut-larut. Dan yang baru mau bekerja, bekerjalah dengan prosedural, dengan job kerja yang jelas sih, dan gaji yang perlindungan yang memadai, sehingga nanti gaji yang juga besar gitu. Jadi harapan kami semoga bisa ditempatkan secara prosedural dengan negara-negara tempat yang lebih baik gitu. Amin, amin. Itu sahabat Bina Mandiri, pesan dari Pak Harol, bekerjalah dengan baik ya, dengan prosedural dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Dan carilah peluang pekerjaan yang lebih baik gitu Pak ya. Baik, terima kasih sekali Pak Harol ngobrol-ngobrol santai kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh sahabat Bina Mandiri yang sudah menyaksikan kami. Sukses selalu untuk kalian. Jangan lupa be smart worker for better future. See you. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu.